Halo guys, ketemu lagi di channel And The Well Lovers. Di Boruto manga chapter 75 sebelumnya sudah memperlihatkan hal-hal yang sangat membuat kita tercengang, terutama tentang Shinjutsu dan Otsutsuki Shibai. Nah, di chapter 76 ini kita menemukan fakta baru tentang Boruto dan juga kemampuan dari Eida, yang ternyata Sumire dan Sarada sampai saat ini tidak terpengaruh oleh kekuatan pelet alias pemikat dari Eida. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas review lengkap Boruto manga chapter 76. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dengan Boruto yang masih bengong karena dia melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan, di mana itu mengindikasikan jika Boruto akan menjadi ninja pelarian. Boruto masih berpikir jika kilasan yang terjadi itu mungkin saja hal yang tidak nyata. Tapi Momoshiki meyakinkan jika walaupun hanya sebagian, hal itu juga dia lihat. Dan sepertinya mereka melihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan Boruto di masa depan. Kita flashback dulu apa yang akan terjadi di masa depan dari penglihatan Boruto. Di situ diperlihatkan Boruto berusaha dihentikan oleh Shikadai, Chocho, dan juga Inojin, lalu Sarada. Dan Mitsuki pun bahkan sampai harus menggunakan Sage modenya. Tidak hanya itu, Kawaki menggunakan mode Otsutsuki-nya dan terlihat Kawaki seperti menumbangkan Boruto. Ini menandakan jika Boruto mungkin saja berusaha kabur dari Konoha setelah dia melakukan sesuatu. Nah, Mimin curiga jika Boruto mungkin saat itu dikendalikan oleh Momoshiki sekali lagi, dan Boruto melakukan sesuatu yang sangat dia khawatirkan, yaitu mungkin saja dia membunuh seluruh anggota keluarganya. Setelah itu Boruto pun kabur dan dia dihalangi oleh teman-temannya itu. Teori ini juga bisa disambungkan dengan apa yang Boruto ingat dari Momoshiki, yaitu Momoshiki pernah mengatakan mata birumu akan merenggut segalanya darimu. Itu menandakan jika Boruto akan kehilangan apapun yang dia miliki saat ini. Boruto yang masih terdiam hanya memikirkan perkataan Momoshiki itu. Di sisi lain, Naruto, Shikamaru, dan juga Amado masih melanjutkan perbincangannya. Di sini, Naruto sudah memahami apa yang direncanakan oleh Amado, di mana Amado ingin mengembalikan putrinya yang bernama Akebi dengan jutsu reinkarnasi karma yang saat ini dimiliki oleh Kawaki. Karena itu, Amado juga sudah memodifikasi karma Kawaki. Shikamaru yang masih ragu berusaha meyakinkan dengan meminta bantuan kepada Eida. Di sini, Shikamaru ingin Eida melihat seperti apa sosok Akebi itu. Apakah sosok itu punya niat jahat terhadap Konoha? Eida pun menjawab jika hal itu sebenarnya tidak berdasar, karena yang dia lihat, Akebi hanya gadis biasa tanpa motif apapun. Di sini Shikamaru mulai yakin dan sepertinya dia akan memberikan kesempatan kepada Amado untuk mewujudkan keinginannya. Amado juga meyakinkan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa tanpa tujuan yang aneh-aneh, bahkan dia sendiri bukan shinobi. Naruto pun memutuskan untuk tidak ikut campur pada rencana Amado itu. Naruto menanyakan kenapa Amado menyimpan informasi itu sendiri dan tidak memberikannya kepada Shikamaru ataupun kepada Naruto. Amado hanya mengatakan karena itu adalah urusannya sendiri, dan dia tahu jika bahkan Hokage sekalipun tidak bisa melakukan apapun. Belum lagi dia harus berhati-hati karena faktanya Kawaki sangat membenci karma. Kawaki pun memperhatikan karma di tangannya, dan dia mengatakan jika dia sangat membenci karma dan ingin terlepas darinya, terutama saat dia mendapatkan hal yang buruk karenanya. Tapi kemudian Kawaki menyadari bahwa yang seharusnya dia benci adalah Otsutsuki yang sudah menanamkan segel karma kepadanya, alias Ishiki Otsutsuki. Apalagi Kawaki mengingat masa lalunya penuh dengan kesakitan karena dia dijadikan samsak tinju oleh monster itu. Kawaki berpikir untuk membantu Amado, apalagi dia sudah melihat sampai saat ini tidak ada ancaman berarti kepada Hokage ke-7, yang mana dia sangat memujanya. Tapi dia memberikan satu pertanyaan kepada Amado, apakah putrinya itu jika dibangkitkan kembali dengan karma dari Kawaki, tidak akan berubah menjadi Otsutsuki? Di situ Kawaki bahkan meminta Amado bersumpah untuk tidak menjadikan putrinya Otsutsuki yang baru. Tapi Amado hanya mengatakan bahwa sejujurnya dia pun tidak benar-benar tahu bagaimana hasilnya, karena dia belum pernah mencoba. Tapi satu hal yang meyakinkan adalah bahwa itu adalah pilihan terakhirnya. Amado mengatakan itu sambil menangis terisak. Di momen canggung itu akhirnya dipecahkan oleh Eida yang mengatakan jika dirinya sangat lelah dan ingin menyudahi pembicaraan ini. Akhirnya Naruto dan Shikamaru pun setuju dan pembincangan ini pun dihentikan untuk sementara waktu.
Malamnya kita bisa melihat semuanya tidak ada yang bisa tidur kecuali Daemon. Kalau Daemon mah bodo amat dia, gak ada pikiran. Nah, Boruto di sini tidak bisa tidur karena memikirkan perkataan Momoshiki di masa lalu, yaitu mata birumu akan merenggut segalanya darimu. Begitupun dengan Eida yang memikirkan Kawaki dan juga Kawaki yang pastinya memikirkan tentang rencana Amado. Lalu besok paginya, sambil sarapan, di sini Boruto menanyakan sesuatu. Jika memang Eida menyukai Otsutsuki, kenapa Boruto tidak termasuk dalam radar yang dia jadikan pacar? Kenapa Eida malah menyukai Kawaki yang begajulan? Di sini, Daemon hanya mengatakan, apakah kamu tidak pernah bercermin? Jangan buat aku mengatakan hal yang tidak baik dong. Boruto yang kesal hampir saja berencana untuk membunuh Daemon, tapi dia sadar jika bahkan dengan niat saja akan berbalik kepadanya, karena itu dia mengurungkannya. Eida pun mengatakan jika dia sebenarnya mengagumi Boruto, tapi Boruto itu baru 12 tahun, sedangkan dia sudah 16 tahun. Boruto sedikit kesal karena ternyata alasannya hanya umur saja. Kawaki pun menyela dengan mengatakan, "Hei, kau adalah rekan kerjanya Kode sebelumnya kan? Kau memanfaatkannya untuk bisa dekat denganku?" Dan di situ Eida terlihat memerah karena Kawaki pertama kali berbicara dengannya. Kawaki melanjutkan, jika Kode sebenarnya tidak mau Kawaki mati, walaupun Kawaki adalah tumbal bagi Jubi. Kode juga tidak akan mengejar Kawaki karena menghormati Eida. Kawaki pun menyinggung jika yang dijadikan target justru adalah Boruto, dan itu ditukar dengan keamanan dari Kawaki. Kerjasama antara Eida dan Kode itu tidak akan terjadi tanpa perjanjian yang seimbang. Karena itu, yang dibutuhkan adalah Boruto dijadikan tumbal bagi Jubi. Eida tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Daemon hanya menyinggung jika Kawaki ternyata punya otak juga. Boruto yang sadar jika dirinya dijadikan tumbal sangat marah dan kesal. Tapi sepertinya tidak ada yang memendulikan kekesalan dari Boruto itu. Kawaki masih menyinggung jika siapapun yang menginginkan sesuatu darinya adalah sampah. Tentu saja Daemon kesal dan mengatakan kepada Kawaki untuk berhenti bicara, kalau tidak dia akan membuat Kawaki memuntahkan semua makanan yang baru saja dimakan. Boruto masih kesal karena tidak ada yang memperdulikan dirinya. Dan akhirnya Eida pun menggebrak meja dan mengatakan jika dia memerlukan para gadis untuk bisa mengekspresikan perasaannya. Tentu saja di sini akhirnya Eida meminta kepada Sarada dan kakek Sumire untuk diundang juga. Mendengar hal itu, terlihat sekali keduanya sangat kaget. Tapi karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menurutinya. Mitsuki sempat ingin ikut tapi dihalang oleh Konohamaru. Hal itu karena Konohamaru dan Mitsuki sama-sama sudah terkena pelet dari Eida. Ryota yang mendengar itu ingin sekali ikut, tapi dia dihalangi oleh Sumire. Dan Sumire mengancam jika dia tetap ikut maka dia akan membuatnya tidur lagi. Walaupun kesal, Delta akhirnya mengikuti kemauan dari Sumire, dan dia pun tinggal bersama Katasuke. Di sini Sarada meminta Shikadai untuk ikut juga. Dan ternyata baru saja muncul, Shikadai langsung terpengaruh oleh pelet dari Eida. Dan Eida meminta Shikadai untuk pergi, dan Shikadai pun langsung mengikuti kemauan dari Eida itu. Sekarang tinggal tersisa Sumire dan Sarada saja. Keduanya berusaha untuk tidak menatap langsung mata Eida, sehingga tidak terpengaruh kekuatan dari Eida secara langsung. Eida pun mengajak keduanya untuk bicara langsung di kamar. Di momen itulah kita bisa melihat Sarada dan Sumire terus berusaha untuk tidak melihat Eida secara langsung. Eida pun mengatakan jika dia tidak bisa mengekspresikan apapun di depan para laki-laki. Dan anehnya ketika dia bicara dengan Kawaki, dia merasa aneh dan membeku. Dia bahkan tidak bisa menatap wajahnya secara langsung. Dan ini reaksinya membuatnya sedikit bahagia, karena tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membuat jantungnya berdegup kencang seperti ini. Eida meyakini jika dia baru saja menemukan cinta sejati. Sarada pun berpikir jika apa yang dikatakan Eida itu sebenarnya adalah sesuatu yang bodoh, tapi dia berusaha untuk tidak menyinggung perasaan Eida sama sekali. Ketika mereka berbicara, di situ Sarada merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dan di luar nalar yang muncul dari aura Eida. Sumire menanyakan apa yang Eida suka dari Kawaki. Eida hanya menjawab bahwa dia adalah seorang Otsutsuki yang tidak akan terpengaruh oleh kemampuannya. Itu adalah hal yang pasti. Selebihnya Eida sendiri tidak tahu. Di momen Eida asik curhat, Sumire mengajak Sarada berbicara dengan pikiran mereka, dibantu oleh ninja Shintensin alias klan Yamanaka. Sumire menanyakan apakah Sarada sudah terpengaruh oleh kemampuan dari Eida. Sarada pun mengatakan jika dia belum terpengaruh. Sumire pun mengatakan jika dirinya sendiri pun belum terpengaruh oleh kemampuan dari Eida. Tentu saja ini sangat aneh, karena harusnya siapapun yang ada dekat dengan Eida, kalau dia bukan Otsutsuki dan juga bukan Daemon, maka dengan mudah dia akan terpengaruh oleh aura pemikat dari Eida. Mereka masih mencerna apa yang sedang terjadi. Tapi di sini Sumire mengatakan kepada Sarada, jika momen tidak terpengaruhnya mereka ini bisa digunakan untuk menyerang Eida suatu saat nanti.
Karena itu mereka harus membuat Eida tidak menyadari jika mereka tidak terpengaruh oleh kekuatannya. Sempat Eida menanyakan kepada Sarada tentang perasaannya pada Boruto, dan itu membuat Sarada langsung kaget dan salah tingkah. Di sini Eida menanyakan apa yang terjadi, tapi Sarada langsung menepis dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikan jantungnya berdebar. Eida pun langsung menganggap jika Sarada terpengaruh oleh kekuatannya, dan dia mengatakan bahwa dia sangat membenci kemampuan terkutuk ini, karena kemampuan ini membuat dia tidak bisa punya pacar biasa. Bahkan dia tidak bisa berharap punya teman yang biasa. Lalu momen itu digunakan oleh Sumire untuk menghubungi Shikamaru. Shikamaru pun kaget dengan kemampuan Sumire dan Sarada yang sampai saat ini masih tidak terpengaruh oleh kemampuan dari Eida. Shikamaru pun meminta kepada Sumire dan Sarada untuk tidak memberitahukan hal itu kepada orang lain, karena sekarang ada celah untuk mengalahkan Eida melalui mereka berdua. Di sisi lain, Boruto dan Daimon sedang seru bermain game, dan terlihat sekali Boruto bisa mengalahkan Daimon. Sarada pun mengatakan kepada Eida bagaimana kalau mereka menjadi teman biasa saja, sesuatu hal yang diinginkan oleh Eida selama ini. Ketika sedang asiknya bermain game dengan Daimon, tiba-tiba Momoshiki mengatakan sesuatu, dan dia mengatakan jika dia sudah tahu sekarang identitas dari kekuatan pesona Eida. Mendengar hal itu, Boruto langsung kaget, dan Boruto mengatakan, "Kau lagi, apa yang baru saja kau katakan?" Momoshiki hanya menjawab, "Jangan khawatir, pikiran kita hanya menyeberang lagi. Anggap saja sepertinya aku hanya berbicara dengan diri sendiri." Boruto pun menjawab, "Itu semua tergantung pada rinciannya." Jadi, bagaimana dengan kekuatan Eida itu? Di sini Momoshiki langsung diam. Boruto pun mengetahui niat Momoshiki untuk mengosongkan pikiran agar Boruto tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Momoshiki. Dan Boruto berusaha untuk membuat Momoshiki tidak mengosongkan pikirannya itu. Dan Kawaki ternyata langsung menyadari dari raut wajah Boruto bahwa Boruto sedang berbicara dengan Momoshiki. Akhirnya Kawaki pun mengatakan, "Berhentilah mengendap-endap dan keluarlah Otsutsuki Momoshiki." Mendengar hal itu, Boruto kaget. Dan apakah setelah ini Momoshiki akan bangkit? Kita lihat saja nanti di chapter selanjutnya. Nah, dari chapter 76 ini kita bisa melihat fakta penting jika ternyata kemampuan Eida itu akhirnya Momoshiki mengetahuinya. Dan mungkin saja pada akhirnya Momoshiki akan memberitahukannya kepada Boruto. Lalu, mengenai bagaimana Sarada dan Sumire, dia tidak terkena oleh kemampuan dari Eida, Mimin pun berasumsi jika awalnya karena mereka tidak melihat langsung mata Eida, sehingga mereka belum terpengaruh. Lalu, karena mereka berusaha untuk tidak menunjukkan emosi, mereka bisa bertahan dari kemampuan pemikat Eida itu. Sehingga jika Sarada dan Sumire bisa membuat diri mereka tidak terpengaruh emosi apapun, maka mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan dari Eida. Dan tentu saja mungkin akan ada faktor lainnya yang nanti akan diungkap di chapter selanjutnya. Yang pasti, Sumire dan Sarada akan jadi salah satu ujung tombak untuk mengalahkan Eida jika suatu saat nanti Eida malah menyerang Konoha. Nah, itulah bahasan tentang Boruto Manga chapter 76. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.